Halo guys, jumpa lagi dengan saya yang pastinya di channel Ricky Manoru, nggak mungkin di channel orang lain kan. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas seputar kesehatan ya, baik itu kesehatan diri sendiri dan rumah, perangkatan alat dapur dan tempat tinggal kita. Jadi di sini kita akan membahas ya satu masalah, yaitu adalah masalahnya mungkin tidak asing lagi ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, mungkin kenal sama hewan yang satu ini ya, yaitu adalah kecoa. Dimana kecoa ini sering sekali ya kita jumpai di baik itu di rumah, di dapur, atau di tempat-tempat sampah, di tempat yang kotor ataupun tempat-tempat barang-barang bekas. Mungkin kita banyak menjumpai kecoa itu, dan kecoa ini banyak sekali ya virus atau bakteri yang dibawa kecoa ini. Jadi kita tidak boleh main-main atau tidak boleh anggap sepele ya dengan hewan yang satu ini ya, karena hewan yang satu ini sangat berbahaya ya, karena bisa saja membawa penyakit bagi diri kita sendiri. Jadi sebelum kita membahas masalah kecoa ini dan untuk cara mengusir kecoa ini atau cara jitu untuk mengusir kecoa dari rumah kita, sebelumnya kita harus, alangkah baiknya teman-teman klik dulu tombol like dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pada video saya berikutnya tentang seputar kesehatan ya, baik itu dari segi makanan dan segi lain-lainnya. Jadi sebelum kita mulai ke topik pembicaraan atau topik masalahnya, terlebih dahulu kita putar intronya. Kecoa mungkin menjadi salah satu hewan yang menjadi musuh banyak orang di rumah. Ketika ada kecoa, kita akan bergidik ngeri karena geli campur jijik ya. Saya pun terus terang aja ya, ketika melihat kecoa kalau datang atau banyak kecoa, saya merasa geli ya. Nggak tahu entah kenapa bisa merasa geli ya, apalagi jika hewan ini sudah terbang dan membuat takut banyak orang rumah. Selain itu, kita juga seringkali memergoki kecoa yang sedang menghinggapi makanan-makanan di rumah. Nah, berarti apalagi ya orang mungkin yang badannya kekar bertato, mungkin kalau melihat kecoa yang terbang mungkin takut ya, lari gitu ya, bahkan malah kelihatan ya kayak kelakuan bencongnya tuh mungkin bisa kelihatan ya, gara-gara melihat kecoa terbang yang kepada dia gitu ya. Padahal hewan satu ini tinggal di tempat yang kotor. Lalu apa jadinya jika kecoa konsumsi makanan yang sudah dihinggapi kecoa tanpa pengetahuan kita? Awas, ternyata bahayanya nggak main-main. Jadi jangan main-main ya sama hewan yang satu ini. Kecoa pembawa berbagai penyakit. Kecoa dikenal sebagai vektor alias pembawa jutaan bakteri dan agen infeksi yang dapat memicu berbagai penyakit seperti tifus. Menurut Mayo Clinic, penyakit tifus terjadi akibat bakteri STP masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kontaminasi tersebut bisa disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah serangga kecoa itu sendiri. Nah, berarti kecoa ini sangat berbahaya ya. Diketahui kecoa suka makan apa saja, kemudian membuang kotorannya di mana-mana, tak terkecuali makanan yang akan kita konsumsi. Seperti dilansir dari petsworld.org, penelitian menemukan bahwa kecoa memiliki banyak konsekuensi negatif bagi kesehatan manusia. Hal itu karena terdapat protein yang disebut alergen ditemukan dalam kotoran kecoa, air liur, dan bagian tubuh kecoa lainnya yang dapat menyebabkan reaksi alergi atau memicu gejala asma, terutama pada anak-anak. Berarti ini kecoa ini bahaya ya. Jadi lebih baik kecoa ini kita singkirkan ya, karena takut ya kalau anak-anak ini kan tidak tahu, bahkan bisa jadi kawan bermain anak-anak jadinya nanti.
serta sudah menjadi rahasia umum bila kecoak merupakan serangga yang hidup di tempat kotor seperti toilet dan gorong-gorong. Selama berkeliaran, kecoak akan memakan kotoran manusia dan membawa berbagai bakteri yang terdapat di dalamnya. Beberapa di antaranya termasuk Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus, dan STP penyebab penyakit tipus. Perlu diketahui, makanan yang dihinggapi kecoak adalah lingkungan yang ideal bagi bakteri-bakteri ini untuk berkembang biak. Karenanya, kecoak dapat memberikan kontribusi untuk memperburuk kesehatan termasuk kena penyakit tifus saat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Nah, jadi jika teman-teman melihat ada serangga, baik itu serangga apa ya, yang menghinggapi makanan kita, jangan coba-coba untuk mencicipinya kembali, karena itu sangat berbahaya. Kita tidak tahu ya, mungkin ada juga sih sebagian orang, karena pinggir-pinggir makanan itu dihinggapi, makanya dibuang pinggirnya, jangan sampai segitu ya teman-teman. Oleh karena itu, penting sekali menjaga makanan kita agar tidak dihinggapi oleh kecoak. Diketahui juga bahwa untuk mengusir kecoak ternyata kita bisa menggunakan bahan-bahan alami. Jadi di sini kita akan buat cara untuk mengusir kecoak tersebut ya dengan menggunakan bahan alami. Bahan alami ini mudah didapat dan mudah dicari ya. Ini tidak banyak cara bukan tidak banyak caranya ya. Melainkan di sini bahannya simple dan gampang gitu ya. Cara-cara ini bisa menyingkirkan kecoak secara permanen. Berikut adalah beberapa cara paling sederhana untuk menyingkirkan kecoak. Nomor 1. Perangkap mentimun. Jika ingin menyingkirkan kecoak secara permanen, Anda bisa mencoba perangkat inventif ini untuk kecoak. Yang harus Anda lakukan adalah menempatkan kulit mentimun segar di dalam kaleng aluminium yang kosong. Jadi jika teman-teman mempunyai mentimun atau teman-teman boleh beli di pasar atau di mana gitu ya, teman-teman boleh menggunakan mentimun ini untuk mengusirnya. Jadi kulit mentimun, baik kulitnya mau apanya ya, mungkin diiris-iris ya, disatukan ke dalam kaleng ya. Timun akan bereaksi dengan kaleng aluminium dan ini akan membantu menciptakan bau busuk yang bisa membunuh kecoak. Ini adalah solusi untuk menyingkirkan kecoak secara permanen. Berarti nomor 1 ini bisa dikatakan mudah ya untuk dibuat di rumah. Yang kedua, bubuk soda kue. Anda bisa membuat campuran baking soda dan gula. Dalam cangkir, tambahkan 3 sendok makan baking soda dan 3 sendok makan gula. Campurkan dengan baik dan taburkan dekat area yang terinfeksi kecoak. Nah, jadi bubuk soda kue ini bukan cuma untuk sekedar pembuat kue ya atau makannya, melainkan bisa juga ya menjadi alat untuk pengusir kecoak tersebut ya atau serangga ya. Jadi ini bukan cuma untuk membuat kue aja ya, tapi untuk pengusir hama juga bisa ya. Ada khasiatnya juga ya. Hama yang menyebalkan ini akan tertarik pada gula dan memakannya. Namun dengan campuran baking soda, kecoak akan terisi dan mati. Ini adalah salah satu cara mudah untuk menyingkirkan kecoak secara permanen. Ini juga gampang untuk ditiru di rumah ya. Nomor 3, daun salam. Daun salam yang bisa digunakan pada berbagai masakan juga dapat digunakan untuk membantu menyingkirkan kecoak secara permanen. Anda harus menggiling beberapa daun salam dan taburi di dekat area yang biasa didatangi kecoak. Kecoak membenci bau daun salam. Nah, jadi yang satu ini juga ya bukan untuk sekedar penyedap makanan atau untuk resep makanan, melainkan juga bisa digunakan untuk pengusir hama juga ya teman-teman. Jadi kita pasti banyak yang nggak tahu ya, karena resep-resep atau bumbu-bumbu dapur yang dari alami itu seperti bawang itu mungkin pasti ada khasiatnya dan pasti berguna ya, bukan cuma sebagai penyedap makanan ya, melainkan bisa juga sebagai pengusir hama gitu. Jika Anda mencari cara untuk menyingkirkan kecoak secara permanen tanpa membunuh mereka,
Ini adalah cara termudahnya. Jadi sini teman-teman, jika teman-teman menemui kecoak, jangan teman-teman untuk membunuhnya. Karena kalau membunuh kecoak secara langsung dan sampai isi perutnya keluar, itu akan mengakibatkan lebih parah lagi ya. Jadi jangan sampai kita membunuh kecoak itu sampai isi perutnya keluar. Mengapa saya mengatakan itu? Teman-teman penasaran kan? Apa teman-teman ingin menunggu jawabannya? Nanti kita akan bahas di video saya selanjutnya mengenai mengapa membunuh kecoak tidak boleh sampai keluar perutnya, apa alasannya dan apa penyebabnya nanti. Oke, jadi sekian dulu video dari saya, dan jika ada kata-kata yang salah atau kurang pas mohon dimaafkan ya, atau maklumi ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat informasi dari saya. Sekian dulu dari saya dan saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.